silakan saling memeriksa surat kuasa masing-masing. Silakan dulu. Dari tergugat. Oh, silakan dulu. Silakan dulu. Ini yang penting akan kita panggil dulu prinsipal atau pihak tergugat dulu. Tergugat tidak hadir ya. Setelah kita lihat relas panggilan melalui surat tercatat, karena relasnya melalui surat tercatat yang bukan melalui relas panggilannya. Kemudian di sini ada bukti tracking ya, bukti tracking. Bisa kita lihat kepada para pihak yang ada di sini. Dari tracking atau perjalanan paket surat tercatat pada tanggal 10 Agustus, petugas dari kantor pos yang bernama Yudi Ardiansyah mendapati rumahnya kosong, ya, rumahnya kosong. Kemudian pengantaran yang kedua pada tanggal 11 Agustus, di sini ada keterangan tidak, ya, menerima surat tidak, artinya penerima itu dia yang ditujukan, dia tergugat tidak, di sini keterangannya. Kemudian antaran yang ketiga tanggal 11 Agustus jamnya beda, artinya 16.42.13 ini 16.49.23 pindah. Jadi alamat yang dimaksud oleh penggugat terhadap tergugat Rocky Gerung alamatnya pindah. Silahkan kalau mau dicek tracking. Kemudian saya sampaikan tanggal 15 Agustus surat tercatat tersebut dikembalikan, retur, artinya kembali ke pihak pengadilan. Jadi gitu ya. Mau dicek kan? Jadi supaya terang di sini ya, supaya terang di sini, mengapa tergugat tidak hadir? Karena di alamat tergugat yang disampaikan oleh pihak penggugat di dalam surat gugatan telah ternyata melalui panggilan surat tercatat alamat yang dimaksud itu sudah tidak, ya. Di alamat tergugat sudah pindah, bagaimana di dalam penyampaian panggilan gugatan melalui surat tercatat. Nah itu, silakan apa disampaikan dulu sebelum nanti kita ada kesempatan kita lihat yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Ya, ini kan saya prinsipal ya. Bicara. Ya. Kami mengajukan gugatan terhadap saudara Rocky Gerung berdasarkan kepada alamat yang tertera di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi tertera alamat Rocky Gerung di Jalan Pisang, Pasar Minggu, dan di dalam lampiran bukti juga tertera KTP Rocky Gerung. Jadi mohon izin kami menyampaikan putusan tersebut untuk bahan bahwa alamat itu kami dasarkan kepada satu putusan yang valid di mana menyatakan bahwa alamatnya di Jalan Pisang. Dan kami juga melampirkan di sini Google Maps yang menyatakan bahwa rumah itu adalah rumah Rocky Gerung. Ya, silakan. Baik. Ya, silakan duduk. Silakan duduk ya. Baik. Jadi dengan apa yang saudara sampaikan, baik dari penggugat prinsipal maupun dari kuasanya, saudara penggugat tetap berpendapat bahwa alamat tergugat adalah sebagaimana yang saudara tera di dalam surat gugatan ya. Baik. Nanti akan kita sikapi tentu dengan panggilan yang kedua, karena saudara bersikap disitulah alamat tergugat. Baik, sekarang saya cek di sebelah kiri saya ada dari mana? Ya, bisa disampaikan? Jadi gini, yang Ya. kami dalam hal ini mengajukan gugatan intervensi. Ya. Ya. Jadi konteksnya nanti bisa dijelaskan oleh. Terima kasih, Mas.
Majelis Hakim yang mulia, karena ini kita yang mau disampaikan oleh kawan tadi adalah bahwa ini bukan karena dalam konteks amar fikro, tapi materi tersebut itu mencakup kepada banyak orang yang berprofesi untuk menjadi narasumber. Jadi bukan karena fikronya, tapi objek materi pembahasan tersebut menyinggung hak-hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 dan HAM. Walaupun itu dipakai oleh sebagai dasar hukum daripada penggugat, padahal juga semua orang memang harus tunduk kepada itu. Jadi tidak bisa alasan menggunakan pasal 8 untuk hak asasi manusia, padahal kami pun menggunakan itu UUD 45 dan hak asasi daripada para narasumber atau profesional dalam bidangnya untuk dialog di acara-acara yang tidak. Jadi menutup pintu rezeki orang nggak boleh. Baik, substansinya kami sudah bisa ya. Artinya itu yang akan saudara jadikan alasan untuk melibatkan diri dalam perkara 712. Artinya saudara mengajukan sebagai bukan intervenian ya. Hak dilanggar. Ya. Ada lagi yang kami sampaikan? Nah, nanti saya kasih kesempatan. Nanti akan kita bagi kesempatan. Silahkan dari sini. Ya. Jadi poin utamanya adalah tanpa disadari atau dimengerti dengan baik barangkali inilah pembunuhan karakter kepada seseorang dan berdampak kalau ini jadi jurisprudensi apabila dikabulkan nasib kita yang suka ceramah, yang suka berselinap dan lain sebagainya dan berbicara di publik bisa mati gara-gara perilaku yang tidak memahami substansi ini. Nah, yang kedua yang mulia, kalau konteksnya yang dimaksud Jokowi tentang bajingan tolol, mohon izin yang mulia. benar dulu, saya lagi ngomong, nanti ada dapat bagian ya. Seharusnya Anda belum bisa. Yang ada, Anda masih terima saya bisa. Yang mulia. Supaya masih cara berjalan. Bapak ini belum bisa duduk kursi. Dia bukan cara berjalan. Ini kan fokus Pak. Saya tahu makanya tidak boleh di sana yang mulia. Hakim masih bicara, hakim setengah ini. Hakim masih bicara, gimana? Anda belum bisa di sana sebelum diizinkan oleh hakim. Hakim ngomong. Waktu orang hakim Enggak. Ingat ya. ini juga yang mulia, selanjutnya di sini. Jadi poin aslinya yang mulia ini substansi hukum. Oke, silakan dengar dulu. Saya tak bicara dulu. Orang yang dianggap, nggak tahu dia. Saya tak bicara dulu sebentar. Baik, silakan yang mulia. Tadi saya lupa mengingatkan bahwa kita yang ada di sini, baik penggugat maupun sekarang yang hadir untuk bertindak sebagai orang-orang terhormat. Saya yakin orang-orang terhormat, sini orang-orang terhormat. Kemudian di sana ada media yang menyiarkan langsung, kita dilihat semua oleh publik. Perdebatan pun silahkan, ini ruang berdebat secara hukum, tapi juga secara terhormat. Silahkan masyarakat juga, ya. Sepakat ya, jangan saling potong. Nanti majelis hakim akan memberi. Oke, sekarang gini, intinya apa yang disampaikan oleh dari Prof. Edi tadi kan sama intinya apa yang disampaikan oleh. Saya kira cukup. Artinya nanti silakan dituangkan di dalam ketika mengajukan permohonan. Ada yang kedua yang mulia, yang kedua itu berbeda. Saya mau izinin dengan hormat. Ya. Konteksnya adalah sesuatu orang atau siapapun orang dianggap menghina itu bisa jadi persoalan hukum. Jadi nanti silakan dituangkan di dalam permohonan. Ini alasan, sebentar bukan masuk ke koma jadi. Tetapi yang memuji yang jadi penjilat itu enggak. Jadi perlu ada satu bandingan berpikir, menghina nggak boleh, memuji, menjilat juga nggak boleh. Gitu. Ya itu nanti silakan dituangkan. Yang ketiga yang mulia, soal undangan. Saya tidak mau yang mulia terjebak nanti bikin undangan yang kedua karena dengan alamat yang sama dan tidak ada. Lalu nanti kami tidak akan terjebak, kami sudah punya SOP tentang panggilan. Ya. Maksud saya begini, bebankan kepada dia yang kita cari sampai kita mau gitu. Ya, nanti urusan majelis. Terima kasih ya. Baik, jadi saya kira itu ya. Kalau yang ini nggak mau dilengkapi, nanti malah jadi ramah panjang. Mohon izin yang Ya, mulia. gimana? Karena tadi keberadaan saya sebagai penggugat sudah disinggung Ya. oleh pihak yang belum berhak duduk di Ya. sana. Jadi mohon yang mulia Baik. menegakkan hukum acara bahwa pihak ini belum ada di sana. Betul. Dan apapun yang dia katakan tidak boleh tercatat di berita acara persidangan. Ini yang mau akan saya sampaikan. Baik. Maka saya tanya, apakah dari pihak sekarang sudah membawa surat kuasa terkait dengan soal
rencana yang akan melakukan permohonan Sudah. sudah. Masih bosan Pak Majelis ya, Majelis Hakim yang mulia. Kita bukan tiba-tiba ujuk-ujuk masuk di sini ya. Kita ya hari Jumat sudah ke sini. Hari Rabu sudah, Jumat juga. Ternyata harus langsung di persidangan. Saya katakannya langsung maju. Nah, persyaratan yang kedua yang ditanya oleh Majelis Hakim, kami sudah siapkan surat kuasa. Silakan. Nah, Silakan. Itu ya. Oke. Silakan. Ini tidak perlu ada tepuk tangan. Tidak apa-apa, tepuknya hakim. Ya. Silakan. Mohon izin yang mulia, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Ya. belum waktunya surat kuasa maupun hal-hal lain dari pihak yang akan mengintervensi itu diperiksa oleh yang mulia. Ya. Ketika dia sudah menyatakan pendapat di sini, mereka harus mendaftarkan di pengadilan dan yang mulia sebagai pimpinan majelis memeriksa apakah memang layak diterima atau tidak. Jadi mengenai surat kuasa belum waktunya diperiksa oleh majelis. Demikian yang mulia, ini tegaknya hukum acara. Saya mohon untuk ini tidak ditanggapi, ya, tidak ditanggapi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik. Jadi begini. Ketua Majelis, saya nanggap sedikit kurang menyimak kalau kami sudah Rabu ke sini, Jumat ke sini, jadi langsung di persidangan. Terima kasih. Ya. Baik ya, saudara penggugat semua. Jadi sebagaimana tadi yang saudara utarakan bahwa saudara kan mempersoalkan legal standing kepada mereka yang ada di sini berencana mengajukan tindakan intervensi dan itu secara fisik mereka sudah hadir. Kemudian surat kuasa ini kan secara hukum sudah ada surat kuasanya. Dan mengenai pendaftaran bukan administrasi, kan? Artinya mereka sudah duduk di sini mewakili katakanlah untuk yang beri kuasa untuk mengajukan gugatan intervensi. Jadi saya kira tidak perlu lah terlalu kita persoalkan. Kok ini hak masing-masing ini masih apa sih? Masih baru panggilan ini, baru soal kedudukan masing-masing. Toh nanti ketika mereka akan mengajukan permohonan intervensi kan harus ditanggapi juga oleh saudara. Boleh tidak mereka masuk ke intervensi ini? Nah, tentu kan nanti juga terkait dengan soal terduga prinsipal kan juga belum hadir. Nah, apakah mereka masuk nanti juga kan kita berikan permohonan mereka itu kita berikan kepada terduga, kita tanggapi juga berkenan enggak mereka masuk kan begitu. Jadi masih panjang. Ya. Saya kira itu ya. Secara prinsip ini tidak melanggar hukum acara. Ya, terima kasih yang mulia. Kami silakan kepada yang mulia. Ini secara prinsip, secara substansi tidak ada yang melanggar hukum acara. Ya. Oke ya. Baik. Dengan demikian, oleh karena pihak tergugat pada sidang hari ini, hari Selasa tanggal 22 Agustus sesuai dengan panggilan oleh surat pencatat tidak hadir dan juga kita sampaikan kepada penggugat prinsipal maupun kuasanya bahwa alamat sebagaimana dalam surat gugatan sudah tidak, tapi saudara penggugat tetap ya nanti tetap akan kita berpikir di sana. Mohon izin yang mulia. Jika diperkenankan bahwa surat panggilan tersebut bukan dikirimkan melalui pos, tapi melalui Yusita, karena mengingat kalau yang bersangkutan tidak ada di rumah, maka itu akan dikirimkan ke kepala desa atau lurah. Nah, ini kalau melalui pos pasti akan kembali ke pengirim. Kami masih yakin alamat sesuai KTP tergugat Rocky Gerung masih di Jalan Pisang. Demikian yang mulia. Jadi mohon Yusita yang langsung ke alamat. Kalau rumahnya kosong, ya ke kelurahan. Kalau lurah bilang sudah pindah, berarti sudah pindah. Jadi kami bisa mencari alamat lain. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara penggugat ya. Memang barangkali ada hal-hal yang menyangkut perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Barangkali saudara sudah kenal ya. Bahwa sekarang mengenai panggilan terhadap para pihak itu melalui surat pencatat dari Mahkamah Agung.
akan panggil bagaimana saudara tetap mengendaki di alamat itu. Mohon izin yang mulia petunjuk, apabila memang keterangan dari rumah tersebut kosong, kami mohon arahan dari yang mulia, apakah kami merubah surat gugatan tersebut dengan mengatakan alamatnya tidak diketahui lagi, atau mohon masukan dari yang mulia. Kalau saudara mencermati tracking, kan? Yang pertama kosong, yang kedua kosong, yang ketiga kosong, terakhir tanggal 15 Agustus. Di sini kan jelas keterangannya. Barang Anda telah melewati proses irregularisasi dengan status retur. Ini petugasnya jelas oleh Supriyadi di kantor cabang Jakarta Pora. Jadi artinya kalau sudah retur berarti dikembalikan. Kalau dikembalikan tentu di sini apalagi sini sebut di 11 Agustus ini penerima pindah. Penerima pindah. Nah, soal ketentuan mengenai panggilan ketika alamat yang bersangkutan, saudara masih berpendapat di situ, akan kita panggil di situ. Kecuali kalau saudara menghendaki, Pak, kami sudah nggak mengetahui lagi alamat yang sekarang, tentu saudara harus merubah alamat gugat di dalam surat gugatan. Dahulu beralamat di sini, sekarang tidak mengetahui alamatnya. Itu kan praktik seperti itu. Atau kecuali saudara tahu alamat yang sekarang, gitu. Itu ya. Baik, artinya sekarang kami akan panggil di tempat ini lagi karena saudara tetap berkeyakinan di situ. Demikian. Jadi untuk pengunduran sidang kita akan tunda 2 minggu ya dari hari sekarang. Jadi saya minta kesepakatan. Oleh karena hari Selasa ini kan bertabrakan dengan sidang Mario dan Sid ya, hari Selasa. Maksud saya supaya nanti kita sidang bisa di ruang sidang utama, kita geser ke hari Kamis ya. Bisa ya? Bisa. Supaya kita persaksikan. Kasihan teman-teman media. Izin juga, lagi waktu itu lalu, Ya. ditanya, untuk sidang hari Kamis tersebut, apakah kami dapat panggilan atau kami dapat sendirinya tanpa dipanggil supaya tidak terjadi kegaduhan lagi. Saudara nanti akan setelah kita tunda ini, saudara kita panggil kan saudara kan sudah sah. Tinggal saudara nanti memanggil. Tinggal nanti saudara akan mengajukan permohonan intervensi. Karena pihak penggugat harus dikasih tahu, Pak. Nah, nanti serahkan secara resmi di persidangan akan datang. Silakan Pak. Baik, mohon perhatiannya, Romawi oleh penggugat maupun intervensi. Jadi sidang kita tunda hari Kamis tanggal 7 September ya. Agendanya adalah panggilan untuk tergugat. Kemudian tentu begini Pak, saya minta kepada penggugat intervensi. Kan ini nanti gugatan intervensi atau permohonan intervensi nanti kan harus disampaikan baik kepada penggugat awal dengan tergugat. Artinya tetap harus melihat posisi tergugat dulu, apakah dia hadir atau tidak. Karena kalau tergugat hadir kan tentu ada relevansinya lagi mengajukan gugatan intervensi kan. Baik,
demikian, dan sekali lagi saya mohon selanjutnya singkat supaya nanti lancar. Dan berterima kasih perdebatan yang asik, tidak apa-apa, secara hukum memang harus cepat keras, tapi tetap dalam saling menghormati. Demikian Selasa tanggal 7 kita ketemu lagi. Sidang Kamis.